Halo semuanya, selamat datang di podcast Kira-kira Apa Ya? Bersama gue Kiran Dan Rara. Oke guys, selamat datang di podcast Kira-kira Apa Ya? Nah, kira-kira kita bakal ngomong apa nih di siang-siang bolong gini, Kir? Kayaknya kalau misalkan masih siang kayak gini, gimana kalau kita ngomonginnya santai-santai dulu aja, Ra? Oke, Kita sharing-sharing tentang keseharian kita aja gimana? keseharian. Iya. Kalau kesehariannya mikirin sih dia? Jangan. Jangan. Kalau kita bisik-bisik aja, Ra. Bisik-bisik Jangan aja. di podcast. Dari podcast. Oke, gimana kalau kita ngomongin pola tidur? Boleh. Kan sekarang kita dapat kurikulum merdeka kan? Kita ada project, jadi pasti pulangnya lebih sore. Belum lagi kalau ada yang les, Yes, terus eskul, nambah kerjaan lagi. terus tugas-tugas juga banyak, jadi kita cocok banget sih ngomongin pola tidur. Kalau gue sendiri sih pola tidurnya yang pasti jadi nggak beraturan banget, jadi berantakan banget. Gue kadang tidur jam 10, kadang tidur jam 11, bahkan kadang tidur jam 1. Waduh. Kalau Wow. lo gimana nih, Ra, pola tidurnya? Kalau gue sih sama sih, paling kayak nggak teratur juga sama kayak lo. Gue di atas jam 7 jam 8. Karena ya kita masih nyicil tugas ya guys. Namanya Benar. juga pelajar dan Ngejar apalagi deadline. iya, apalagi deadline-nya kalau deket-deket. Aduh. Pusing banget, kita Iya, mau nggak mau harus begadang Yes, supaya benar banget. tugas itu selesai tepat waktu. Yes, apalagi yang overthinking nih. Orang-orang yang overthinking. Nggak tenang rasanya kalau tugasnya belum selesai. Iya, benar. Makanya jadi begadang mulu ya. Dan tahu nggak sih lu kalau pola tidur yang teratur itu sebenarnya kayak bahaya banget buat kita. Kalau tidak Nggak teratur. ya, begadang ya. Begadang. Nah, makanya berdasarkan research yang gue baca nih, Ra, dampak begadang bagi kesehatan anak muda akan menurunkan fungsi otak. Hal ini berkaitan dengan konsentrasi, perhatian, fokus, respon, daya ingat, hingga kecerdasan emosional. Selain itu, kurang tidur karena begadang juga dapat menurunkan kreativitas dan kemampuan otak dalam memecahkan masalah. Waduh. Ternyata dampaknya tuh bahaya banget ya. Bahaya banget. Setelah baca ini gue jadi takut begadang ya. Jadi takut banget tuh begadang. Jadi takut banget lah. Sekali lagi takut banget. Ya guys, pokoknya tapi kalau kalian punya pola tidur yang gak teratur, jangan lupa untuk diperbaiki ya. Perbaiki, Jangan takut untuk memperbaiki pola tidur benar karena banget. ternyata itu bahaya banget guys. Yes. Kalau bisa jangan sampai begadang deh ya. Karena bakalan dampaknya tuh bakalan bahaya Iya, banget. kalau kita sendiri. Kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita tahu banget nih, pasti teman-teman yang ada di rumah atau yang ada di sekolah yang lagi nonton video ini, pasti kalian juga ngalamin hal yang sama kayak kita. Yes. Pola tidurnya jadi nggak teratur. Maka dari itu di sini kita akan membahas tentang Pola tidur teratur di kalangan remaja. Nanti di sini kita akan ngebahas tentang manfaat, dampak, terus kita juga akan menyinggung sedikit tentang insomnia ya, Ra. Yes, bener banget. Kita di sini bakalan mengulik Gimana, Ra, Tri? tentang solusinya, gejalanya. Ya. Banyak pokoknya insomnia, sleeping apa? Yang sambil jalan? Oh ya, sleeping walking. Nah, Kita bakalan bahas juga di podcast ini. Jadi stay tune sampai akhir dan tonton terus. yes, tonton terus. Oke. Nanti di sini juga kita akan Undang. ngundang teman-teman kita, dua bintang tamu yang akan sharing-sharing tentang pola tidur mereka. Yes, bener banget. Ada juga satu narasumber ya, Yang bakalan ngasih tahu solusi ke kalian tentang cara-cara supaya mengatasi pola tidur yang nggak teratur. Oke deh, Nah, langsung aja. cekidot. Oke Kir, gimana kalau kita langsung undang aja nih bintang tamu dan narasumber kita. Oke deh, selamat datang buat Johari, Firda, dan Alaira. Masuk. Selamat datang. Halo Firda. Halo juga. Hai. Sini majuan. Nggak kelihatan. Nah, gimana guys pas ngeliat muka para bintang tamu dan narasumber kita, apakah udah berani minta nomor teleponnya? Jangan. Jangan. Gimana kalau kita langsung perkenalan aja nih? Oke. Boleh pakai nama Instagram juga, siapa tahu ada yang mau mutual.
Nama, umur, sekolah, kesibukan deh. Coba dulu nih. Udah dulu. Oh. Udah dulu. Oke, nama saya Firda. Terus kesibukan saya tuh sekarang ini ya paling sekolah sama latihan-latihan eskul lah ya. Sekolah apa tuh kalau boleh tahu? PCM. Wah. Wih. Kemarin tampil di DBL dong. Iya, iya betul kelas 3-nya. Keren. Kalau gue sih masih 15 tahun ya karena 2007 ya kan. Oke, kita seumur ya. Nama. Kenalin, nama gue Johari. Kesibukan gue sekarang palingan cuma belajar sama latihan Oh, latihan apa? silat. Wah. Wih. Anak silat. Silat anak bapak lah. Silat dari mana lahirnya? Umur nih. Umur sekarang 16 tahun. Siap. Oke, Next, narasumber kita. Nama saya Araya Lukman Hakim, saya umur 16 tahun. Saya kesibukannya hari ini pelatihan pramuka, latihan. Enak kamu. Semuanya aktif dengan Iya. kegiatan fisik ya. Fisik. Oke, kita langsung aja sharing-sharing tentang pengalaman pola tidur Boleh ya. tuh boleh. Gue kepo banget nih sama Firda. Pola tidur lo gimana sih? Kan lo sibuk banget nih tadi ya kan? Pola Iya. tidur lo teratur atau enggak? Sekarang ini sih kadang traktor, kadang enggak sih. Kadang kayak abis pulang eskul gitu capek jadi kayak langsung tidur gitu kan. Tapi kadang-kadang kayak belum ngantuk jadi kita masih melek gitu main HP sampai malam begadang. Biasanya tidur jam berapa akhir-akhir? Akhir-akhir ini sih ya jam 12-an lah minimal. Udah di bawah dari jam yang Iya, harus jam yang teratur ya. berarti Iya benar. jam tidurnya kurang. Iya. Iya. Kalau Jun, Kalau gue sih belakangan ini nggak pernah tidur namanya yang paling 6 jam lamanya, nggak pernah gue. biasanya berapa jam? Palingan 3 jam 2 jam. Waduh, kurang banget Kurang kalau banget gitu. itu, Iya, kayak makanya. hampir setengahnya ya. setengahnya. Iya. Kenapa tuh biasanya begadang? Ini gara-gara main HP kita. Sebelum misalnya kita mau tidur nih, kita tunda-tunda waktunya. Iya Gue pengen sih, tidur bener. jam 9. Iya, Main HP dulu, Iya, bablasan. notifikasi si Ayang. Balas dulu ah. Bablasan sampai Kebablasan. jam 3. Iya, benar. Udah sih gitu aja. Kita langsung tanya ke narasumber kita aja, kan tadi ini pada begadang ya. Iya nih. Emang dampak begadang buat kesehatan itu apa sih? Kan bahaya banget nih. Dampaknya tuh ada apa sih? Dampaknya tuh tubuh tuh menjadi kurang sehat, terus tuh gampang terkena penyakit. Jadi tuh kalau misalnya nih begadang, lu ntar tiba-tiba gak enak badan aja besok paginya, Iya atau sih, enggak benar. ngantuk di sekolah lah gitu. Oh iya. Paling sering kan ngantuk di sekolah kan, dari pagi kan balik ke tidur kan. Oh iya nih, ngomong-ngomongin ngantuk di sekolah, ada yang pernah tidur di sekolah gak sih? Sering banget. Ini kayaknya jagonya nih. Iya, jangan. Ini kayaknya jagonya. Kalau pengen liat gue tidur, liat aja ke belakang. Sampai buka tiket. Bener. Yang paling penting tuh itu insomnia kan. Oh iya. Insomnia. Penyakit jantung juga kena juga. Ada yang punya insomnia gak sih? Ada yang pernah insomnia? Salah satunya gua. pernah. Oh, lu pernah. Cok, nggak tidur tuh pernah 2 hari, sehari 2 hari nggak pernah tidur. Emang faktor penyebab insomnia itu apa sih? Biasanya tuh stres karena pelajaran mungkin atau Oh, apa. itu kayak kita banget ya. Kita Iya. banget ya. Tapi cara lu tahu itu insomnia itu dari gejala-gejala apa sih? Palingan sih kayak tidur nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur kayak kita udah Gelisah kali. gelisah banget itu. Malam kita gelisah. Tapi kalau siang mah biasa aja, cuma lemes gitu. Terus kan tadi begadang itu bahaya banget ya. Kita kan harus pola tidurnya harus teratur. Emang manfaat pola tidur teratur itu apa? Kalau tidur teratur tuh tubuh tuh menjadi lebih sehat, terus tuh meredakan rasa nyeri. Misalnya lu sakit panas, jadi tuh reda panas gitu. Terus tuh mengontrol berat badan, terus biar terhindar dari penyakit. Terus tuh meningkatkan kekebalan tubuh, sistem imunitas tubuh. Nah terus tuh yang paling penting tuh saya sarankan tuh tidur di bawah jam 11, karena itu pertumbuhan tulang nyampe jam 11 sampai jam 1. Jadi kalau lu pengen tinggi sebaiknya tidur jam segitu, di bawah jam 11. Makanya kita pendek mulu ya. Awas kira ntar tersinggung. Lu masih normal dah. Gak apa-apa. Iya sih, Gak gue apa-apa. tidurnya di atas jam 11 dulu. Gak apa-apa.
apa? Mungkin nanti Kan yang pintar, yang penting pintar. Ya, Ya. benar, pintar. Oke. Nah, kalau dari yang gue lihat di website kemarin, gue kan udah sempat baca-baca juga kan. Nah, gue juga lihat ada gangguan tidur selain insomnia tuh. Kira-kira apa tuh? Yang, bisa dijawab Iya. sama Arya. yang ada 4. Yang pertama sleepwalking atau tidur berjalan. Apabila semakin intens dan sering, Anda harus lebih berhati-hati serta memikirkan perawatan karena bisa mengakibatkan cedera. Oh, iya benar sih. Gara-gara kita sambil jalan sambil nutup mata, guys. Iya. Ntar kejedut, kesandung. Iya. Yang kedua tuh narkolepsi. Narkolepsi itu merupakan istilah medis yang menggambarkan kondisi di mana anak bisa tertidur secara tiba-tiba. Lu bisa di kelas lagi jalan tiba-tiba suka tidur. Waduh. Itu narkolepsi. Bahaya Beberapa banget. kecelakaan gitu kali ya. Ya Jadi bisa, jangan. bisa. Waduh, serem banget. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu PLMD atau RLS. PLMD adalah Paramedic Limb Movement Disorder. Disebut dengan gangguan gerakan tungkai periodik. Gangguan tidur pada anak remaja ini membuat mereka melakukan gerakan berupa sentakan yang tidak sengaja. Oh, jadi tanpa sadar gitu geraknya. Iya. Apalagi sering banget nih di remaja katanya. Terus nomor 4 itu sleep apnea. Terjadi pada anak yang memiliki berat badan berlebihan atau obesitas. Kondisi ini menyebabkan anak sulit bernapas saat tidur, jadi sesak gitu. Sesak napas. Wah, bahaya banget ya. Bahaya banget. Kalau gitu itu ya ada tipsnya gak sih untuk mengurangi gejala tidur Gangguan tidur Iya, ya. gejala. Solusinya menerapkan gerakan 3M. Wih, 3 Apa tuh 3M? Apa aja tuh 3M. Apa aja tuh gerakan 3M? Tiga. Satu, membuat jadwal tidur Nah, konsisten. Yang kedua tuh memperhatikan durasi tidur. Yang ketiga, menghindari makan sebelum tidur, makan dan minum sebelum tidur. oh iya sih benar. Mudah-mudahan kita bisa ngejalanin itu ya. Ya, Mungkin ya, teman-teman harus di sih. rumah, iya harus. Teman-teman di rumah yang punya gejala kurang tidur juga, ayo bareng-bareng kita terapkan gerakan 3M, yaitu 3M. membuat jadwal tidur, habis itu tadi Memperhatikan durasi tidur. dan yang terakhir adalah Menghindari menghindari makan dan minum sebelum tidur. Yes, itu harus diterapkan ya guys, harus diawasin, awas. Wow. Udah. Wajib. Nah, untuk teman-teman semua yang pola tidurnya masih belum teratur, kita harap kalian bisa mengatur pola tidur kalian karena seperti yang udah kita dengar tadi, banyak banget dampak-dampak yang terjadi apabila kita tidak menjaga pola tidur kita. Bener banget tuh. Nah, dari tadi tuh yang dibahas kita harus menjaga keteraturan pola tidur kita. Apalagi yang anak-anak remaja nih, kita masih muda dan harus menjadi generasi yang lebih baik gitu, lebih sehat juga pastinya. Oke, makasih Firda, makasih Sama-sama. Jo, makasih Araya yang udah Makasih, sharing-sharing dan makasih. kasih banyak banget ilmu tentang pola tidur. Yes. Semoga kita bisa mengubah, Belajar iya, dari bisa, pengalaman mereka. bisa mengubah pola tidur kita menjadi lebih baik juga. Yes, Semoga benar. penonton yang di rumah juga nggak ada yang kena insomnia. Semoga Jangan sampai dah. iya jangan sampai karena nggak enak banget dan Yes. bahaya banget Yes, ya. benar banget. Jangan lupa apa kata Roma Irama, begadang Jangan begadang. Dan lupa terapin pola tidur 3M juga tadi ya. Yes, jangan lupa semangat untuk mengubah pola tidur yang menjadi lebih sehat. Ya, benar, lebih teratur. Oke, sekian podcast kira-kira apa ya? Bersama gue Kiran Dan Rara, yang bertema pola tidur teratur di kalangan remaja. Oke. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye. Dadah. Begadang jangan begadang kalau tiada